Haleluya. Jumpa lagi dalam Q&A GPDI Mahanaim Tegal. Kali ini kita akan membahas dengan sebuah tema, jika Allah Maha Tahu, mengapa kita harus berdoa? Sekali lagi, jika Allah Maha Tahu, mengapa kita harus berdoa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 139, maka di sana kita akan melihat kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Dia mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan. Kemahatauan Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kegelapan tak pernah menyembunyikan kemahatauan Tuhan. Bahkan hal-hal yang kita sembunyikan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Dia melihat sampai kedalaman hati kita, motivasi kita, semua keinginan kita yang tidak diucapkan, yang belum kita lakukan. Tuhan sudah mengetahui semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13, firman Allah berkata demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Alkitab dengan jelas bahwa Allah yang Maha Tahu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi, tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Semuanya terbuka, semuanya telanjang, semua gamblang, semuanya benerang di hadapan Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, jikalau semuanya Allah sudah mengetahui, semuanya jelas dan terbuka di hadapannya, mengapa kita harus meminta kepada Tuhan? Bukankah Allah Maha Tahu, Dia tahu keperluan kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang kita inginkan, lalu mengapa kita harus berdoa kepadanya? Saudaraku yang kekasih, bahwa doa bukan sekedar menjadi alat untuk kita meminta kepadanya. Walau kita diizinkan meminta di dalam doa, firman Allah dengan jelas berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Bahwa Tuhan memberikan izin seluas-luasnya untuk kita dapat meminta apa saja yang kita perlukan. Kita berhak untuk meminta. Lalu apa artinya kita meminta kalau semuanya sudah diketahuinya? Apa artinya kita berdoa kepadanya kalau Tuhan sudah tahu sebelumnya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita meminta kepada Tuhan, bukan berarti Allah lupa terhadap firman-Nya. Jika kita berseru di dalam doa-doa kita, bukan berarti Allah tidak tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Tuhan memberikan jaminan kecukupan. Tuhan memberikan jaminan segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti adakan. Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat Filipi, dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jelas bahwa Allah berkuasa untuk mencukupkan yang kita butuhkan. Allah berkuasa untuk memenuhi segala keperluan kita. Kalau Dia Maha Tahu dan Dia menjamin segala keperluan kita, lalu mengapa kita harus meminta kepadanya? Mengapa kita harus berdoa kepadanya? Jangan pernah ragukan kemampuan Tuhan untuk mencukupi yang kita butuhkan. Alkitab berkata dengan tegas dalam kitab Roma,
Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita, apalagi segala kebutuhan yang kita perlukan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah tahu sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menegaskan kebenaran ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-8, perhatikan firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, perhatikan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi saudaraku, jangan pernah ragukan kemampuan Tuhan untuk memenuhi keperluan kita. Dia tahu apa yang engkau perlu. Dia mampu mencukupi segala kebutuhanmu. Tapi persoalannya kalau dia tahu, mengapa kita harus berdoa? Kalau dia tahu mengapa kita harus meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, bahwa doa itu bukan sekedar alat untuk kita meminta kepadanya. Doa itu bukan sekedar untuk kita menyampaikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalau Allah Maha Tahu dan kita tetap berdoa, sebab doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Dia. Doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Dia. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah berkuasa untuk mencukupi yang engkau perlukan. Tetapi kalau Tuhan meminta untuk kita berdoa, maka bukan sekedar untuk kita meminta kepadanya, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi dengan Dia. Di dalam doa maka kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan selayaknya sebagai Tuhan dan kita adalah umatnya. Maka Allah rindu untuk membangun keintiman. Allah rindu untuk membangun persekutuan seperti yang Dia rencanakan sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia serupa dan segambarnya supaya terjadi persekutuan yang manis antara pencipta dan yang dicipta, antara Allah dan umatnya. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kepadanya, maka bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi ketika kita berdoa, Allah menghendaki supaya kita berkomunikasi dengan Dia. Saudara-saudaraku, dalam doa kita dapat mencurahkan segala isi hati kita. Hana berdoa dan mencurahkan isi hatinya. Pemazmur berdoa dan menyatakan semua yang ada dalam hidupnya. Semua keinginannya, semua ketakutannya, semua keraguannya, semua masalah hidupnya, semua yang dialaminya. Semuanya disampaikannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau Allah Maha Tahu dan kita harus berdoa. Karena Tuhan menghendaki supaya kita berkomunikasi dengan Dia. Pengenalan kita kepada Tuhan hanya dibangun ketika kita berkomunikasi dengannya. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin intensif kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, maka kita akan membangun pengenalan yang lebih dalam. Apalah artinya hubungan tanpa komunikasi? Apalah artinya rumah tangga tanpa komunikasi? Hubungan tidak ada artinya tanpa komunikasi. Oleh karena itu, tingkatkan doa saudara. Karena doa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Allah Maha Tahu kenapa kita harus tetap berdoa kepadanya. Karena doa itu adalah relasi dengan Bapa. Dalam Matius 6 ayat 9, Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa selain itu komunikasi. Maka doa yang benar harus juga membangun relasi. Yesus mengajarkan murid-muridnya ketika berdoa maka hendaklah memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah. Dia sebagai Bapa kita dan kitalah anak-anaknya. Oleh karena itu, meski Dia tahu yang kita perlu, meski Dia tahu apa yang kita butuhkan, meski Dia mengerti apa yang kita alami, sebagai anak-anaknya kita harus tetap berdoa. Karena di dalam doa, kita sedang bangun relasi dengan Bapa.
Saudaraku, dosa memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan untuk mengembalikan hubungan itu, maka Bapa mengirimkan anaknya mati di atas kayu salib. Supaya relasi yang terputus itu tersambung kembali. Oleh karena itu ketika relasi itu telah dipulihkan, relasi itu telah disambung kembali, maka dia mengendaki anak-anaknya itu datang dalam doa. Karena ketika dia berdoa, maka dia sedang membangun relasi dengan anak-anak. Hanya melalui doa kita akan berelasi dengan Tuhan. Di dalam ruang-ruang doa kita, ketika kita dalam kesendirian di rumah kita, ketika kita melipatkan lutut kita dan mulai berdoa kepada Tuhan, maka relasi antara Bapa di sorga dan anak-anaknya yang ada dalam dunia ini tersambung kembali. Oleh karena itu, bangunlah kehidupan doa saudara. Karena doa-doa yang benar tidak sekedar komunikasi, tetapi doa itu adalah relasi. Doa yang berkuasa, doa yang mujarab, doa yang berkhasiat, itu adalah doa yang disampaikan dalam komunikasi yang dibungkus dalam relasi. Mengapa kita mudah untuk memberi kepada anak-anak kita ketika mereka meminta sesuatu kepada kita? Tetapi coba kalau anak-anak kita minta kepada tetangganya, maka tetangganya tidak akan memberikannya. Sekalipun anak-anak kita sering berkomunikasi dengan tetangganya, tetapi tidak pernah membangun relasi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka di dalam doa kita berkomunikasi, dan di dalam doa kita sedang membangun relasi. Doa yang dinaikkan dalam komunikasi, yang dibungkus dalam relasi yang intim, yang dekat dengan Bapa, maka Bapa akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, percayalah bahwa Allah mengerti, sebab Dia tahu, Dia Maha tahu, Dia memahami apa yang sedang engkau alami. Jangan pernah berdiam diri. Bangunlah relasi, bangunlah komunikasi di dalam doa. Saya percaya orang-orang yang berdoa dengan relasi, mereka yang berkomunikasi dengan relasi akan menerima apa saja yang mereka ingini. Tuhan memberkati.